Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih saya diundang Bu Rina. Kebenaran saya ada di sini. Jadi sebenarnya kami tidak niat menjadi developer ya. Jadi memang Messi itu kan awalnya hanya untuk komunitas kita saja gitu kan. Jadi memang saya, Mas Arel, Mas Victor, Mas Wisnu membuat ini tadinya hanya untuk komunitas Rich. Nah, kita ini punya insider, punya info dari orang-orang dalam seperti kayak PancakeSwap, Uniswap, dan juga beberapa exchange ya, beberapa exchange gitu. Nah, tadinya kita pakai hanya untuk kalangan kita sendiri, tapi malah jadi nyebar kemana-mana, gitu kan? Karena dari yang kecil tiba-tiba jadi besar di luar. Saya gantian yang ngomongin. Nenek sih kita lah nggak nyambung. Oke, saya lanjut, biasanya nggak ada mic juga kan. Ini juga. Jadi gitu. Kita ini belum siap untuk bisa membuat Messi ini benar-benar ini gitu kan. Ditambah lagi karena kita menggunakan plafon yang ibaratnya kita urus legalitasnya dan sebagainya, itu kita ada aturan-aturan yang harus ditetapkan. Kebenaran yang ngebantu ngurusin legalitas juga teman kami juga yang kemarin ngurusin legalitas untuk Bitbox dan juga Monbot gitu kan. Itu yang ngebantu untuk ngurus legalitasnya Messi gitu kan. Karena yang boleh digunakan itu kan spot marketnya kan. Nah, kemarin itu kan kita sudah jalan di Messi itu bisa ya lumayan ya, antara 2,5% sampai 5% untuk bisa ngebayar profit. Dari mana kita bisa bayar profit ya? Dari mana? Sementara uang itu tidak kami kelola sama sekali. Uang itu tidak kami pegang sama sekali. Uang itu ada di walletnya masing-masing dan juga ditransaksikan secara otomatis oleh Messi kami gitu kan. Jadi kita itu dapat informasi dari insider ya, baik dari PancakeSwap, Uniswap, PampFam, ya, Meme4U dan sebagainya. Jika ada token atau koin mau di listing di mereka, kita dapat informasi 1 jam sebelumnya itu bisa beli duluan dan ada diskon 10-30%. Nah, ketika di listing kita itu bagian ngejual kayak gitu. Nah, kita itu untungnya dari situ. Orang lain pada beli, kita jualin gitu. Nah, kemarin itu kan belinya manual. Nah, tapi ketika jualnya kita atur sistem. Jadi ketika listing baru kita mulai jual bertahap. Kurang lebih 4 jam itu bisa selesai. Kita bisa ngasih profit 2,5% sampai 5%. Walaupun kita dapat untung hampir kadangkala sampai 15-20%. Kenapa hanya dibagikan 2,5% sampai 5%? Karena kita bayar insidernya. Ya, bayar insidernya yaitu kurang lebih 25.000 sekali untuk trade-nya ya. Itu per bulannya gitu ya. Kurang lebih segitu. Nah, terus dipotong 5% dari keuntungan kita ke insidernya lagi. Jadi dari keuntungan kita masih dipotong 5% untuk insidernya. Nah, kita bisa membagi semuanya. Kemarin di Messi kita udah oke, udah bisa trade. Tapi makin lama dana di Messi makin besar. Sedangkan Messi itu kan cuma wallet sama kayak TP, Trust Wallet, Token Pocket dan sebagainya gitu kan, MetaMask. Itu kan sangat riskan. Apalagi Messi itu cuma wallet putihan, dimana kalau didran atau dikoreng saldonya bisa hilang semua. Dari awalnya putaran hanya 20.000, naik ke 32.000, naik langsung ke 100.000, terus sampai ke 500.000 dolar. Putarannya sangat gila. Makanya kita putuskan untuk tidak lanjutkan lagi di Messi. Kita putuskan untuk pindahkan ke Binance. Kenapa milih Binance? Karena Binance satu-satunya exchange yang dimana Web3 dan exchange itu jadi satu. Kita bisa atur saldo di Binance, bisa kita pindahkan ke Web3, dari Web3 ke Binance melalui API-nya. Nah, itu kita masih interogasi, itu masih dibuat untuk bisa nanti otomatis. Nah, karena Messi ini ada perizinan di Indonesia, maka untuk sementara kita harus trading di spot dulu. Harus trading di spot, terus spotnya juga itu kita nggak asal-asalan. Kalau yang lain kan pakai indikator dan sebagainya. Kalau kita pun dapat informasi dari pihak orang dalamnya Binance. Jadi kita tahu mana token yang akan di-pump, cuma kita perlu waktu. Ya, ritmenya paling lama itu sekitar 3 minggu. Tapi itu pasti harga
koin atau token yang kita pasang di Messi pasti ngepam. Yang kemarin sudah beberapa kan langsung ngepam semua kan. Nah seperti itu yang di spot marketnya. Ya spot market itu yang ada di Binance kurang lebih kita sudah kalkulasi, kita udah coba per bulannya dapat 30% kalau di spot market. Nah tapi yang pengen kita mainkan adalah kita bisa dapat profit sekali trade 2,5% sampai 5%. Itu kita harus main di meme token yang mau listing itu, yang kita dapat informasi. Kenapa? Ketika token itu mau di listing atau apa, kita itu dapat duluan. Nah ketika di listing kita itu bagian ngejual kayak gitu. Nah itu yang akan kita mainkan. Tapi total saldo saat ini di Binance ini totalnya sudah hampir 2 juta dolar. Ya, mungkin kalau ikut Zoom kemarin dijelasin Mas Arel kemarin, itu 2 juta dolar ya. Itu kalau kita masukin ke DEX apa nggak jadi bahaya? Makanya nanti kita akan atur lagi, entah maksimal 250 atau berapa kita samakan seperti di Messi gitu ya per akunnya. Dan sekarang orang ada yang deposit 70.000, 30.000, 10.000. Ya kita ngomong 100 dolar aja 2,5%-nya udah lumayan, apalagi yang deposit besar-besar. Kenapa mereka berani deposit besar? Karena dananya aman, ada di Binance, bukan ada di kami gitu kan. Kami tidak mau dari awal tidak pernah memegang dana dari mitra Messi sama sekali gitu kan. 1 sen pun kita tidak pegang. Hanya saja itu kita ada potongan, yaitu 50% untuk bayar lisensi, sama untuk 20% itu untuk leveling seperti itu. Nah itu kita bagi adanya di Messi. Nah sampai saat ini kami belum bisa menyelesaikan untuk proses Web3-nya. Akan kami atur dulu bagaimana caranya supaya teman-teman ini bisa bisa nanti benar-benar nyaman ada di Messi sampai legalitasnya juga selesai. Karena legalitas kita juga sudah ngurus hak paten juga, karena mungkin kami yang pertama trade yang ada insidernya. 2, kita ke Menhulhamnya, OJK-nya juga sudah kita urus. Kemarin kita urus ke Bapeti, ternyata dari Bapeti semuanya udah di OJK, jadi udah nggak perlu Bapeti lagi. Kominfo juga kita udah urus, jadi nanti nggak akan ke blokir gitu. Masalahnya Binance di Indonesia diblokir, yang agak susah gitu kan, agak susahnya. Cuma satu-satunya exchange yang bisa Web3-nya berjalan itu di Binance gitu. Nah sambil menanti ini kita bisa menanti ini proses kami kerja juga, coding apa bisa nggak keganggu gitu kan. Sementara teman-teman ini kan animonya sudah luar biasa ya, dalam waktu singkat mungkin teman-teman bisa lihat Zoom aja nggak mati di atas 200 gitu kan, sampai ke 500 terus gitu kan. Jadi Zoom itu selalu ramai dan selalu dinanyakan Zoom nggak malam ini. Sementara kita kerja, kita harus malam itu mau nggak mau kita berjauhan. Saya kadang kan memang keliling gitu kan. Mas Arel kadang di Semarang, kadang di Pati. Mas Victor ada di Singapura. Wisnu itu di Perth, Australia. Ya kadang di Surabaya dia gitu kan. Jadi memang kadang kita perlu waktu bersama untuk klik, untuk ngegarap ini gitu kan. Sementara teman-teman leader dan sebagainya, ayo cepet lah gitu kan. Kita ya ini juga kan, untuk sementara kita sediakan yang namanya Glorium dulu. Nah Glorium ini untuk menjembatani teman-teman, live trade-nya juga kita munculin. Nah jadi transaksinya itu hasil profitnya kita munculin di situ, bisa dicek di BSC Scan semuanya. Cuma kita buat simple, kita buat gampang di Glorium itu. Jadi teman-teman di situ nanti dibuat sesimpel mungkin, bisa tetap dapat hasil sampai kita bisa selesaikan Messi. Ketika Messi selesai, Glorium akan kita tutup. Sesuai permintaan beberapa leader atau masukan kemarin, kita buat yaitu keuntungannya 1-2% per hari gitu. Cuma kita tata. Jadi kita kan saat ini punya 6 signal. Nah kita bagi di 6 signal itu semua biar profitnya dapat rata semuanya. Jadi di situ juga tidak ada bonus sponsor, hanya adanya bonus rebate, itu 15 level sama seperti Messi. Sambil kami bisa kerjakan Messi ini dengan tenang, teman-teman juga bisa punya penghasilan. Nah kebenaran teman-teman yang offline ini udah dapat informasi lebih dulu. Kalau yang online mungkin nanti malam baru saya akan Zoom ya. Tapi malam ini juga saya kan masih ada ketemu beberapa teman-teman juga. Nah jadi kurang lebih yang mau jalan duluan biar enak itu di Glorium juga kita munculin signalnya, kita munculin yang pinter bisa nyomot smart kontraknya, bisa trade sendiri.
bisa dapat lebih besar profitnya. Yang mau nyari ininya bisa ketemu di situ karena kita open di situ. Tapi kalau manual ya hati-hati, kalau udah dilempar ke market harga kan bisa anjlok kapan saja gitu kan, seperti itu. Nah di Growrium ini kita kasih 1% sampai 2% per harinya. Nah itu kurang lebih modalnya kita memang kita lock kan, karena modal kita kumpulkan kita bagi di per signalnya, kita bagi terus ada rebate-nya 15% sama seperti Messi. Itu sambil kita selesaikan, teman-teman bisa jalan itu dulu. Tapi ini pilihan, mau jalan monggo, mau nunggu Messi monggo. Kalau pengen aman, jalankan di spotnya dulu. Kurang lebih itu pun 30% per bulannya. Sampai sekarang kita belum pungut biaya 1 sen pun. Kita belum munculin rates-nya, karena Messi ini kan tadinya milik komunitas rates untuk nge-up harga rates. Makanya kita kenakan biaya itu $10 dalam bentuk rates koin. Mungkin diberlakukan mulai malam ini di Messi. Seperti itu. Jadi nanti akan dikenakan $10 dalam bentuk rates koin mulai malam ini. Nah kalau pengen yang aman, yang tenang ya kita sementara pakai Messi spot dulu. Kalau pengen cepet dan juga dapat ini di Growrium juga aman karena kami yang pegang, kami yang kelola, dan itu live trade-nya juga kita munculkan. Ya, yang pintar yang bisa ini bisa ngecek di Basic, bisa dapat smart contract, bisa ikut trade manualnya sendiri. Karena itu kita open juga. Gitu. Kemarin aja ya waktu kita jalankan banyak yang dapat 100%, 200% karena mereka dapat smart kontraknya. Gitu kan, bisa trade awal seperti itu. Jadi di sini kita berikan pilihan ke teman-teman. Kalau memang masih mau nunggu di Messi, tunggu ya, kita benar-benar selesaikan Messi kurang lebih ya dalam waktu singkat ini segera beres. Terus kita tanggal 26 juga harus ngumpul di Jakarta semua. Saya, Mas Arel, Mas Victor, Mas Wisnu itu harus ngumpul di Jakarta semua. Kita agreement di notaris dan sambil pengurusan semuanya. Tapi kepotong 27-nya Lebaran Haji, gitu kan, kepotong sampai ke hari berikutnya gitu kan. Memang agak ini karena, tapi kemarin kesepakatannya dengan beberapa departemen itu mulai dari tanggal 26 gitu kan. Dan ya itu nanti kita juga mungkin juga akan ada sharing ke mereka karena mereka yang bantu urus ya. Kemarin itu informasinya mereka minta 10% dari setiap trade-nya. Ya, jadi ya nggak apa-apa karena kita dibantu ngurus sendiri juga belum tentu kita malah buang duit, buang waktu gitu kan, dibantu sama mereka. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ya, Messi kita akan segera iniin, tapi buat leader-leader, buat teman-teman leader ada pilihan tadi di Growrium itu. Seperti itu. Jadi kalau yang pengen sambil jalan ada penghasilan dan sebagainya bisa jalan Growrium dulu. Gitu. Nah nanti ketika Messi semua sudah selesai, kenapa nggak digabung di Messi saja? Messi sudah terlanjur kita urus legalitasnya. Nah ini tidak boleh ada seperti itu, tidak boleh ada multi level seperti ini dan ada fake-nya nggak boleh. Nah Messi fake pun akan segera kita tutup, mungkin antara selesai kita bongkar Messi utama akan kita bongkar Messi fake-nya, itu akan kita langsung naikkan ke 15-20 biar cepat selesai. Karena Messi yang utama kan kita ada legalitasnya, nggak bisa kita mainkan seperti itu. Begitu. Jadi teman-teman mungkin nanti bisa ibaratnya untuk Growrium itu saya serahkan ke leadernya masing-masing, nanti bisa bertanya leader-leader. Jadi kalau Growrium itu simple, sehari 1-2% dari mana? Dari keuntungan trade. Kita akan nambah signal lagi nanti. Saat ini hanya ada 6 signal, mungkin nanti akan kita tambahin. Kalau profitnya gede dalam sehari kita bisa kasih gede juga. Kita bagi rata. Teman-teman bisa hitung berapa profit harinya, dapat itu di BC Scan bisa kelihatan semua berapa profit kita gitu. Jadi untuk sementara kita tetap kasih 1-2%, tapi kalau memang kita dapat profit gede, bisa sewaktu-waktu kita profitnya langsung gede pada hari itu. Seperti itu. Nah, tidak ada bonus sponsor, hanya ada bonus rebate 15 level. Itu untuk yang sambil menanti biar bisa ibaratnya ketika ngumpul ada kegiatan dan juga istilahnya buat ngopi, buat rokok ada. Karena kita ini bukan seperti apa ya, founder BO atau developer BO yang ngebiayai. Justru kita ini malah biaya dulu di awal gitu kan, untuk bangun server, untuk ngebangun ini semua, dan kita berempat yang nanggung gitu, kami berempat gitu. Kalau untuk komunitas memang ini kan masih jalan gitu kan untuk yang ininya, tapi ini nanti untuk publis dan tidak untuk komunitas. Terus apakah nanti setiap bulan dikenakan biaya senilai $10 dalam bentuk list? Itu belum tentu. Kalau menurut kita cukup ya, dari potongan 50% kita tidak akan kenakan lagi seperti itu, karena dari potongan itu udah cukup lumayan. Dan kita juga masih ada kelebihan dari trade
di sistem kami kayak gitu. Untuk bayar signal, bayar server, bayar bandwidth, ya, membayar yang lain-lainnya itu nanti bisa berjalan terus. Nah, nanti seperti yang di Messi itu benar-benar kami itu tidak ingin mengelola dana sama sekali. Teman-teman dananya ada di akunnya masing-masing, ada di Binance, ya. Jadi nanti semuanya kita hanya kontrol di Messi saja. Jadi di Messi nanti hanya motong gas fee untuk dibagikan 15 level ke semua teman-teman. Hanya itu aja. Jadi kita benar-benar nanti tidak memegang dana teman-teman di Messi. Seperti itu. Nah, biar kita nyaman, tenang, maka kita kasih Glorium dulu biar kita selesaikan Messi-nya sambil nunggu. Ya mungkin kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan, bahwa kami ini tidak berencana mau jadi dev. Kami ini biasanya cuma tukang ngebantuin teman-teman bikin website, bikin web3, bikin token, ngurus ke CMC, ngurus sertik dan sebagainya. Itu paling kita suka dimintain bantu kayak gitu aja. Karena basic kami ini IT gitu kan, dan kami ini bekerja untuk ekseng-ekseng luar juga seperti itu. Jadi bukan orang network, ya, bukan orang BO, dan kami ini memang komunitasnya komunitas programmer seperti itu. Nah, jadi ya, karena kemarin niat kami ini hanya untuk membantu komunitas Rage, tapi malah jadi kaget ya, meledak grupnya dalam waktu singkat. Kita mulai itu pertengahan puasa. Nah, pertengahan puasa, awal lebaran kita mulai, jadi rame, benar-benar rame, dan kami juga kewalahan gitu kan. Di Binance kita ini saldo meningkat terus, wah ini ngeri kalau di terus-terusan. Kalau kita guyur ke DEX, namanya di DEX, makin besar dana itu bukan makin ini, tapi malah banyak digerogotin bot-bot trading, malah habis semuanya nanti ya gitu. Makanya kita akan tata ulang dulu semuanya. Mungkin itu nanti selanjutnya kita bisa tanya jawab, ngobrol santai. Mungkin teman-teman di sini sudah banyak yang pengalaman ya di network dan sebagainya. Kalau saya memang jujur, saya bukan orang murni network. Paling kalau ada teman ini ya bantuin, itu aja. Paling yang turun di edukasi, nggak murni jalan untuk network atau support system ya, kurang lebih seperti itu. Jadi di Zoom juga saya ini ya nge-Zoom juga nggak ada teksnya, nggak ada apa ya kayak gini aja, ngomong kayak gini. Jadi kadang ya apa yang ada ya saya sampaikan apa adanya seperti itu. Ya, jadi mungkin itu teman-teman, Bapak Ibu semua yang informasi yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau mungkin ada yang mau ditanyakan. Jadi di sini ada dua ya Bapak Ibu. Jadi mungkin bisa nanti dua-duanya. Untuk yang Messi-nya itu jadi masih nunggu ya? Masih nunggu, kita masih belum menyelesaikan Web3-nya. Karena untuk konfigurasi itu kita masih butuh waktu, karena Victor juga kan yang hubungin pihak Binance-nya gitu kan, untuk untuk konfigurasinya. Terus kemarin juga kan pihak Binance juga sempat kaget. Nggak biasanya orang IT Binance itu langsung nelpon saya sama Arel, disangkanya kita nyepam mereka. Biasanya kan bot-bot trading itu nggak mungkin langsung langsung. Kita dalam waktu awal dibuka di Binance, IP-nya langsung orang Binance-nya langsung nelpon saya sama Mas Arel. Ini mau nyepam atau bagaimana? Enggak, ya memang bareng langsung segitu banyaknya gitu kan. Kemarin itu masih di 105, 100 enggak, belum Bu. Yang di awal itu masih 100 ribuan sekian. Per hari ini total itu 132 ribu sekian lah. Seperti itu. Gitu kan. Ternyata lumayan ya. Jadi kan biasanya kayak mungkin royalty, Monbot ataupun Bitbox atau sebagainya. Itu kan bertahap mereka. Kita di start langsung blok ratus ribu akun langsung bergerak. Itu langsung diblok sama servernya Binance. Gitu. Biasanya kita konfirmasi sama orang-orang Binance itu kayak disepelein lah gitu. Walaupun kenal juga kayak disepelein. Misalnya minta tolong apa atau apa itu, kemarin malah kita ditelepon langsung gitu. Ini kalian nyepam atau enggak? Emang sistemnya kayak kita tunjukkan, kita open semua, kasih IP-nya, kasih Linux pin-nya, semuanya dicek sama mereka. Gila ya bisa langsung kayak ini. Gitu. Akhirnya kita konfirmasi dan oke semuanya gitu. Dan biasanya memang kayak saya, Mas Arel itu nggak pernah ngisi Zoom, nggak pernah, kita itu main di belakang orangnya. Kita ini, tapi ya mau nggak mau sekarang saya, Mas Arel kadang nge-Zoom juga gitu untuk memberikan informasi ke teman-teman semuanya gitu. Jadi kalau masalah teknis ini kan Mas Arel lebih paham, makanya kemarin yang ngejelasin adalah Mas Arel di Zoom terakhir itu kan. Jadi kalau untuk ininya saya yang menjelaskan. Mungkin itu kalau mau ditanyakan atau mau ngobrol-ngobrol santai, silakan. Jadi ini hanya
kita main fair-fairan apa adanya kita buka ya. Jadi memang dari kemarin juga kita sudah keluar ngebayar profit hampir total 200.000 dolar ya, itu semua dan semuanya nggak ada yang nggak kebayar, semuanya kebayar dan modal itu ada di ya ada di akun masing-masing dan sudah ditarikin semua kayak gitu.